العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء للعالمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada malam hari ini masih dikumpulkan Allah taala dalam keadaan sehat walafiat di majelis kita, majelis taklim. Mudah-mudahan Allah taala memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita dan menjadikan kita bertahan istiqamah dalam bermajelis, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hindarkan kita bertahan daripada penyakit sifat malas dan koler, dan Allah jadikan kita bertahan rajin untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, wabil khusus majelis Riyadul Jannah ini. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita alim seperti Abah Guru sekumpul dan guru-guru kita wabil khusus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Rasulullah, kita bertahan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada halaman 89. Inilah kata Imam Junaid. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Inilah kata Imam Junaid radhiyallahu anhu. Imam Junaid ini mujtahid mutlak di bidang ilmu tasawuf. Nah, jadi kita pahamlah mujtahid itu ada 3. Ya kalau mujtahid nih orang yang bisa berfatwa, orang yang mujtahid mutlak yang fatwanya tuh wajib diikuti. Pertama ada mujtahid dalam bidang akidah. Ya kalau kedua ada mujtahid dalam bidang fikih. Ketiga ada mujtahid dalam bidang tasawuf. Nah, mujtahid dalam bidang akidah ini 2 imam. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah yang dikenal dengan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kemudian yang kedua mujtahid dalam bidang fikih. Ini imam yang 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, nah Imam Abu Hanifah. Nah itu adalah mujtahid di bidang fikih. Kemudian mujtahid di bidang tasawuf. Nah ada madhakan 3, ada madhakan 4. Yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi,
Imam Ghazali dan Imam Ibnu Arabi. Nah, kita mau empati Imam Ibnu Arabi. Ya kalau kan jadi masalah. Sebagian besar orang-orang Kalsel ikut Imam Ghazali. Kita empat Imam Ibnu Arabi. Ya no problem, kan ada masalah. Yang kayak orang juga inya empat mazhab Maliki, inya empat mazhab Abu Hanifah. Ya kalau nah, aduh apa? Nah, ini Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah mujtahid mutlak di bidang tasawuf. Ya kah? Di bidang tasawuf. Kata Imam Junaid radhiyallahu anhu, apa aja sih ini? Tiada juga sampai seseorang kepada derajat hakikat hingga naik saksi padanya itu 1.000 daripada orang yang sidik. Oh, sidik ini artinya ulama. Ya kalau gon seperti Abu Bakar As-Siddiq, gelar situ As-Siddiq. As-Siddiq itu yang benar. Nah, siapa yang benar itu ulama. Kecuali 1.000 orang nang sidik tadi bersaksi dengan mengatakan bahwa orang ini zindik. Ya kah? Zindik. Nah, justru apa ngarannya dalam pandangan tasawuf, ya kalau dalam pandangan tasawuf justru nang paling sedikit bujur. Kenapa? Karena sampai 1.000 ulama atau maksud itu 1.000 kalangan menganggap bahwa ajaran ini salah. Tapi padahal jadi apa? Itulah orang nang sampai derajat ya kasal yang sampai derajat apa ngarannya tadi tuh hakikat. Ya kalau kecuali 1.000 orang memadahkan bahwa inya tuh zindik. Zindik tuh paham kalau sudah definisinya orang nang secara zahir Islam, tapi di sisi Allah keislaman itu tidak diakui. Nah, contohnya Al-Hallaj. Al-Hallaj mengatakan anal haq, aku adalah Tuhan. Kan dikafirkan itu. Tapi begitu Al-Hallaj itu dieksekusi mati, mencurat keluar darah, bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah bertuliskan la ilaha illallah, siapa lagi namanya komen? Ya kalau salah. Siapa lagi namanya mengkafirkan? Ya orang-orang beterenten kadida. Nah, 1.000 orang menyatakan bahwa orang itu zindik. Sampai 1.000 orang amang eko. Anu gunai. Ya kah? Jadi kayak negon. Kenapa jadi 1.000 orang nang memadahkan orang nang sampai pada makam pada level hakikat itu dikatakan oleh 1.000 orang sampai ini tuh makam zindik itu kenapa? Kayak ini salah ya. Karena perbedaan dalam menafsirkan Quran dan hadis. Kita sepakat dalam hadis Nabi taraktuhum fi amraini. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Ya kah? Lam tadilu abada. Kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang kepada 2 perkara itu. Apa itu? Kitaballahu wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Jadi selama kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis dan sunnah Nabi, maka kita tidak akan tersesat. Itu sepakat dah. Ya kalau salah. Selama beingkut kepada Quran dan hadis, ada masalah. Nang jadi masalah itu adalah tafsir. Nah, bagaimana cara engkau menafsirkan daripada Quran dan hadis? Maka tafsir itu ada 4 grade. Ada 4 tingkatan. Pertama, nih tafsir. Nah, misalnya ini umurnya kada tamat, kalau ini kada apa juga. Ada 4 grade. Pertama, ada disebut dengan tafsir mulkiyah. Ini tafsir tingkatan pertama. Inilah yang dipakai oleh ulama-ulama syariat. Ya, ulama-ulama fikih. Mereka memahami tafsir Al-Quran secara mulkiyah. Tafsir itu disebut dengan tafsir mulkiyah. Yang kedua, ada tafsir malakutiyah. Oke? Nah, kemudian yang tinggi lagi ada tafsir jabarutiyah. Nang keempat ada tafsir lahutiyah. Kita nang ma'rifat di level keempat, kita menggunakan tafsir lahutiyah. Kadang-kadang tafsir lahutiyah ini dianggap zindik oleh para pengikut tafsir mulkiyah.
Contoh antara Nabi Musa lawan Nabi Khidir kada suara sok. Nabi Musa menggunakan tafsir mulkiyah, Nabi Khidir menggunakan tafsir lahutiyah. Maka itu ketika kasus ada kapal orang miskin, amma safinatin fakanat limasakin, adapun kapal itu milik orang miskin, ya kan? Orang kapal orang miskin tuh dibaiki, ini marah dihancuri. Ya kalau, nah ada kekanakan pulang yang bermainan di pinggir pantai, kan dia salah apa kekanakan itu, tapi dibunuh Nabi Khidir. Nabi Musa menagur lah ketika Nabi Khidir membunuh kekanakan itu. Ditagur, kenapa? Karena nampak pada pandangan Nabi Musa membunuh itu melanggar syariat, ya kah? Membunuh itu melanggar syariat. Maka ditagur oleh Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, kamu membunuh anak orang. Kenapa? Karena Nabi Musa memakai tafsir mulkiyah. Tapi Nabi Khidir memakai tafsir lahutiyah. Apa tafsir lahutiyah? Nabi Khidir diberikan Allah Ta'ala pandangan kasyaf. Ya kah? Diberikan Allah Ta'ala kasyaf sehingga tahu nah anak ini apabila sampai genal menjadi ujian bagi abahnya, bahkan menyesatkan abahnya. Daripada sampai genal mati dalam keadaan sesat, beku mati lagi halus nih kada berdosa, masuk surga. Di situ gunanya. Maka itu ada istinbat dari para ulama. Boleh kita membunuh anak kecil dengan catatan kita tahu dapat kabar dari Allah bahwa anak ini kena ganal akan berpotensi menyesatkan bagi umat. Pertanyaannya, kita tahu ada baik paraya. Nah, paham konteksnya lah. Jangan kita salah paham mau guru itu memuliakan kada boleh membunuh anak kecil karena Nabi Khidir membunuh. Nabi Khidir akan main di pantai dibunuh sidin. Ya kan? Maksudnya boleh gitu selama kita dapat ilham dari Allah, dapat petunjuk dari Allah, sahih petunjuknya bahwa anak itu kena ketikanya beganal akan berpotensi menyesatkan umat. Selama kita dapat berita itu dari Allah. Jadi berdosa dulu lah ya. Asalkan tahu bebas dosa. Pertanyaannya kita tahu lah. Nah itu menjadi haram. Tahu di mana kamu? Mestinya jadi anak soleh. Nah, wala taqfu ma laisa dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Nah, Gon. Ya, silakan Gon. Ini pertanyaan orang tadi dulu. Ya. Ulama dapat orang dari mimpi itu masuk ke mana, Bro? Oh, akan ditafsirkan secara kalau ulama yang dapat informasi hadis dari mimpi itu ini masuk area lahutiyah sudah. Masuk ke dalam area lahutiyah. Jadi ada hadis Nabi innal Qur'ana sab'ina burud. Al-Qur'an itu 7 makna, 7 lapis makna. Dari 7 makna itu dibagi ulama 4. 2 makna di sini. Ya kalau 2 makna di sini 4 dah. 2 makna di sini, 1 makna di sini, 7. Pahamlah, salah. Mimpi yang membedakan dari Allah tuh. Kalau mimpi itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada amal soleh, insya Allah dari Allah. Tapi kalau mimpi itu mengajak mencontoh durian, nah jangan diumpat di sana ya. Nah, ini ya kalau salah. Nah, berarti kalau sampai 1000 Gon nang menganggap orang tuh zindik 1000 ulama artinya dari lintas mazhab nih, berarti nang 1000 ini kan perwakilan banyak, kadang mungkin 1000 maksudnya bisa 1000 ya, banyak berarti nang diponis sedikit kan banyak, nang sasaran tembak sedikit. Jadi dalam tasawuf itu yang minoritas nang bujur. Nah itu terkonfirmasi Gon di dalam Al-Qur'an. Ya kalau dalam surah Al-Waqiah itu dipadahkannya. Apa dalam surah Al-Waqiah itu dipadahkannya? Ada ashabul yamin wa ashabus simal. Ada golongan kanan, ashabul yamin. Ada ashabul simal, golongan kiri, ya kah? Nah, ashabul yamin, golongan kanan itu ahlul muqarrabin. Diberikan Allah Ta'ala level ahlul
muqarrabin, orang-orang nang muqarrabin, ma'rifat kepada Allah. Nah, apa kriterianya ahlul muqarrabin itu? Syubhatul lil awalin wa qalilun minal akhirin. Banyak di awal, di masa Nabi itu banyak. Wa qalilun minal akhirin, sedikit pada masa akhir. Paham? Jadi sekarang ini masa awal ke masa akhir. Nah, wa qalilun minal akhirin. Sedikit nih, sangat sedikit Ya, ya. di akhir. Nah, sekarang Gon kita bahas ini. Coba buka di Quran, karena mungkin surah berapa itulah syubhatul minal awalin wa qalilun minal akhirin. Karena kita itu ada ayat Quran itu. Nah, di situ kan dipadahkannya qalil kalau Gon. Nah, ini ahlul muqarrabin di akhir itu wa qalilun minal akhirin. Berarti di akhir ini qalil. Paham lah salah. Nah, sedikit. Apa bedanya antara qalil dengan gharib? Badal Islam wa ghariba wa sayuduk kama badal ghariba fatuba lil ghuraba. Nah, gharib ini sama juga sedikit. Ya kah? Qalil ini artinya sedikit. Gharib ini artinya sedikit. Sama pada sedikit. Apa bedanya? Apa bedanya antara sedikit versi qalil dengan sedikit versi gharib? Kalau itu sedikit terus di orang umum lah gitu lah. Nah, ya kalangan umum Islam secara umum gitu. sedikit. Kalau qalil nih, sedikit di kalangan ulama. iya. Jadi salah. Kalau gharib ini minoritas artinya. Badal Islamu ghariba wa sayaudu kama badal ghariba fatubalil ghuraba. Ghuraba itu sedikit minoritas, artinya lah 10 sampai 30%, amun dipersenkan. Qalil ini di bawah 10%. Nah, paham lah. Jadi qalil itu lebih sedikit daripada gharib. Sekarang pertanyaannya, syubhatul lil awalin wa qalilun minal akhirin. Ahlul muqarrabin itu salah. Syubhatul lil awalin, banyak pada masa awal Islam. Gon. Wa qalilun minal akhirin, sedikit di masa akhir. Qalil kada sampai 10. Nah, di murung pudak ini ngaji makrifat nih. Paling kada sampai 10. Mun 10% nih 10, berarti 9 ke bawah, maksud paham lah. Lah, paham lah. 10 nih kurang, nih kan nih kurang dari 10%. Bahkan bisa kurang lagi daripada 1%. Sebagian ulama mengatakan bahkan lah gharib nih ada madakan 5 sampai 30%. Berarti kurang daripada 5, berarti 4 sampai 1. Gon. Maka ini nang kalil. Bujur kan dari 104 aja, anggaplah kita ambil nih 104 salah tabalong nih 200.000, 8.000 sedikit ngitungin amun pas juga musia 1%. Ya kalau lebih bang 100 di Tanjung nih ahli makrifat kira, cuman sedikit masih dibanding ratusan ribu. Nah, syubhatu minal awalin, di zaman Nabi banyak, wa qalilun minal akhirin. Kalau bukan sebelah memandang gharib, kita lebih sedikit lagi. Makanya kamu lihat asanku banyak wow pada beban makrifat nih di Tanjung. Ya kalau tapi kan jadi masalah kita. Nah, ini dipadahkannya hingga 1.000 orang mengatakan bahwa kamu itu zindik. Hanyar orang itu dikatakan sampai pada hakikat nang sebenar-benar hakikat. Nah, syubhatun minal awalin wa qalilun minal. Nah, kita nih kalil. Ini pendapat dalam ilmu tasawuf 100%. Yang 10 sampai 30 ini fikih menyebut ahli bahasa mengatakan kalau qalil di bawah 10. Kalau tasawuf 1 sampai 4 aja di bawah 5. 5 itu sudah gharib dah, minoritas tapi tak banyak.
Ya kalau paham kalau salah. Nah. Jadi kalau misalkan 2 miliar orang Islam ya paling 20 juta 30 juta aja sedunia nih. Sedikit 30 juta punya kurang. Itu mun diukur satanjungan. Mun diukur sa alam barzah alam dunia nih, Bang. Ambil aja. Jadi skalanya tuh diperhatikan jangan terkecoh wah jumlahnya 30 juta aja. Ya kada, ya jangan terkecoh di situ. Nah ini paham Sal? Maka terkonfirmasi deh ini Gun. Ayo Gun. Jadi seakan-akan sama dengan cuman pengaplikasian dalilnya itu beda. Alhamdulillah. Ada takonakan Sal? Ada dalam. Kata Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani rahmatullah kepada Syekh Al-Khawas qaddasallahu sirrahu. Apa derajat hakikat itu? Maka jawab Sidin gurunya radhiyallahu, derajat hakikat itu yaitu hilang segala wujud yang zahir ini pada pandangan, bukan hilang pada nafs al-amri. Jadi hilangnya tuh pada pandangan aja, bukan hilang bewujudan hilang. Kita ini ada, iya bujur kita ini ada, tapi dalam pandangan hakikat itu hilang. Ya kah? Ini kayak baju ini ada bajunya, cuman dalam pandangan hakikat hilang inya pada kada kain nyata pada kapas. Padahal yang sama, maka apabila memandang ia dengan musyahadah ini, maka tiada melihat ia dengan hatinya itu hanya Allah Ta'ala jua. Dan apabila tidak melihat ia melainkan Allah Ta'ala jua, maka tiada mengetahui akan barang yang dikatanya itu. Tiada teringat katanya itu atas kaidah syariat yang zahir, maka tidak membenarkan segera orang sidik itu, melainkan meletak hukum mereka itu akan zindik karena memelihara atas zahir daripada syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ya kalau karena takut akan ditakuti oleh orang lain seperti barang yang jatuh pada al-halaj. Ya Allah, jadi mulai kita pada anal haq jelas secara syariat itu perkataan kufur. Nah, kami zindik mengatakan mengaku Tuhan, zindik sudah orang itu, kafir sudah orang itu secara syariat. Paham lah. Tapi Bang kita Bang. Nah, dalam pandangan hakikat kita mengatakan anal haq itu tambus kepada hakikat, bukan terhenti pada diri. Paham tak salah? Yang kayak kisah Fir'aun kan terhenti itu. Kita kada, kita bertarus maka kada masalah. Jadi dalam pandangan nafsu amari hilang dalam pandangan, tapi dalam hakikat tetap itu ada. Nah itu. Jadi kada masalah salah sedikit. Subhatul minal awalin wa qalilun minal akhirin. Banyak di awal, sedikit di akhir. Bermula yang dikehendaki dengan sidik di sini yaitu orang yang menjalani ia akan jalan syariat atas perkara yang tamam dan kamal. Jadi orang-orang syariat. Jadi sidik di atas tadi, ya kalau 1000 orang sini mengkafirkan tadi dijelaskan. Nang dimaksud dengan orang sidik itu ulama syariat. Berarti kita sudah sampai karam di sini ahlul muqarrabin dikafirkan oleh orang syariat. Biasa gitu salah. Ya kalau namun kita belajar 4 mazhab ngeri lagi. Mun kita buka sejarah 4 mazhab tuh bahkan sampai ada saling membunuh salah. Dan di antara imam 4 mazhab itu sejarahnya lah sampai kemudian keempat mazhab ini betul-betul mapan bahasanya. Sudah menjadi established, apa ya bahasa Inggris, established itu Inggris Bang. Sudah jadi agama mazhab yang Bang. Jelas ya loh, 1000 ulama ahli fikih, ulama ahli syariat mengkafirkan orang yang sampai kepada pandangan hati. Wajar ya, kita kan sudah aku jelaskan ya kalau begitu kita membaca suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam mazhab Syafi'i sunnah mengucap amin. Bila kada mengucap amin, makruh. Coba sembahyang di Afrika salah. Amin ya kita. Batal ente ya. Karena dalam mazhab Malik mengucap amin itu
sama dengan kita berkata-kata di luar sholat. Amin itu boleh diucap ketika orang berdoa mengaminkan doa kamu sembahyang. Malah batal salah ya. Malah tuh aja begini lubang burit aja batal terus sembahyang nyebutnya. Nah, tapi kita Syafi'i kan itu aja sudah kayak itu dah. Apalagi nih lintas sektor fikih ke sektor tasawuf. Itu salah. Paham salah. Nah, jadi kita nih kada jadi masalah sedikit. Badal Islamu ghariba wa sayaudu kama badal ghariba fataba lil ghuraba. Syubhatu minal awalin wa qalilan ya. Nah, sekarang kita nih kada menyembah ngaran wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin ya Nabi. Banyak manusia yang menyembah Allah hanya sekedar pada huruf saja salah ya kah? Hati-hati. Saya pun penting dulu. Misalnya kita menunjuk pohon itu Allah misalnya, tapi kita tembus. Kan aja Mas, itulah tauhid yang sejati. Kita boleh lah. Bukan boleh lagi, itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi dan Al-Halaj. Cuman hati-hati lah. Apabila ketahuan ulama fikih dikafirkan oleh ulama fikih. Menunjuk pohon, Bang. Iya, jadi dari sisi fikih aja nang mengkafirkan. Lah kita memegang pandangan tasawuf. Nah, di dalam pandangan tasawuf. Tembus tidak hakikatnya pada Allah. Iya. Ya kalau sal. Kata Syekh Abdul Wahab, paham lah Gon. Nah, jadi kayak itu. Wa minan nasi may ya'budullaha harfan. Itu hadis Nabi. Betapa banyak manusia yang menyembah Allah, nang disembah tuh hanya hurufnya saja. Kamu menyembah siapa? Allah. Siapa Allah? Ya Allah tuh Pak. Alif lam lam ha aja engkau sembah. Man abdal asma dunal makna bahwa kafirun. Siapa yang hanya sekedar di asma saja, tidak menyentuh kepada makna di balik asma itu fawal kafirun. Kafir itu orang. Dalam tasawuf. Dalam fikih al aslu bil mu'min husnuzan bihim. Ya dalam fikih asal kepada orang Islam sangka baik kepadanya. Nah itu salah. Ini tadi konsepnya. Ya kalau kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahmatullah alaih kepada gurunya, perkara yang tersebut itu maka adalah tiada dapat sampai bagi tiap-tiap orang salik itu kepada hakikat. Mun sudah sampai itu pasti orang salik itu sampai kepada hakikat. Salik ya kalau ada salik ada abid. Kita nih salik, guna salik itu menuju kepada arif. Ini ada abid. Abid ini ahli ibadah. Ada salik, ada arif. Nah, paling tinggi ini arif. Orang nama arifat. Nah, arif billah. Kalau orang abid, ini beribadah mengharap surga. Kalau orang arif, ini beribadah mengharap si ampun surga. Iya, si ampun surga. Paham lah, kan? Salik ini jalannya menaikkan dari abid menuju arif. Menaikkannya tuh sarananya. Ya kalau sarana untuk menuju kepada level arif disebut salik. Maka kata gurunya radhiyallahu anhu yakni bahkan sampai mereka itu kepada hakikat tetapi memelihara akan Allah Ta'ala, akan orang yang salik itu dengan wasitah syekhnya pada membuka dinding itu atasnya hingga kembali ia kepada darjat adab yang dicela dia oleh salaf yang saleh. Jadi kadang-kadang saking karamnya si salik ini ya kadang-kadang ya ngarannya karam Gon. Ya kalau bisa hilang ada ya ngarannya karam tadi tuh Pak bisa ya kalau kayak wali-wali itu nong sampai bertelanjang itu kan karam dah. Itu kan kalau di sisi syariat itu kan jelas sekali ada adabnya gitu. Tapi inya itu karena inya ahli makrifat karam ya kada apa-apa sebagaimana bayi yang lahir. Bayi yang lahir tuh bertelanjang kada salah.
betelanjang. Mun kita ukur dari sisi adab badab adanya. Kada kalau tapi ada le orang suah mencela bayi nang betelanjang tuh. Ngomongnya bayi lahir betelanjang membuka aurat kada badab nih bayi. Salah-salah ya nang stres pemanai. Justru bayi nang lahir bejilbab itu nang kami aneh ya. Berkicawat kadang mau macol banyak kan kayak gitu. Nah. Ya Allah. Ya Allah. Syahdan ya. Maka apabila nyata bagimu sekejap mata jua umpamanya rahasia yang engkau perolehi akan dia dengan musyahadah itu. Musyahadah ini menyaksikan sudah. Ya kalau hakikatnya Allah. Karena mengekalkan hudur atau kehadiran yang demikian itu daripada tiada tersilang-silang. Itu yaitu tiada daya melainkan segala ifrodat atau anggota seperti anbiya dan setengah daripada aulia yang kamil tiada yang lain daripada mereka itu. Bila sudah itu musyahadah lagi dah. Ya Allah menyaksikan lagi Allah fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Ini sekedar penjelasan salah. Kita baca lanjut. Ini paham ya Gunlah. Maka peliharakan olehmu akan dia dengan menutupi dia dan jangan engkau nyatakan kepada seorang jua pun karena bahwasanya yang demikian itu setengah daripada segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala menyatakan inya ya kan? Dan menyuruh Allah Ta'ala itu akan dia dengan menutupi dia dan menegahkan dia daripada membukanya atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ilmu rahasia cukup dibicarakan di majelis. Apabila kita membicarakan di luar haram hukumnya. Nah, jadi kalau ada orang nang bepandir makrifat di warung, bekisah Nur Muhammad di warung, apa itu maksudnya? Ya kalau orang betakon kada, orang bepadah kada, orang bepa kada, angin kadeda, badai kadeda, gelombang kadeda, tsunami kadeda, tiba-tiba dong sih bekisah makrifat tuh rahasia salah, kada boleh diungkap di luar, paham lah? Lihat firman Allah Ta'ala, sabda Nabi SAW, wallahu muharrama fala tamsikuha, dan bagi Allah Ta'ala itu ada beberapa rahasia yang diharamkan kita membongkar rahasia itu. Nah, ya kah? Yang diharamkan kita menyatakan akan ya ada kada boleh dibongkar rahasia itu. Ini jangan sembarangan. Darun napis nih ya kalah. Karena kada sabarataan orang paham. Ujar Abah Guru Danau apa? Ya kalau ingatlah yang video TikTok Abah Guru Danau tuh. Ada orang datang menyesatkan Darun Nafis. Belajar Darun Nafis itu haram. Jadi itu Abah Guru Danau di mana sasatnya? Di dahu aja. Nah. Wallahu juga nih. Wallahu salah. Ya Allah. Nah, maka janganlah kamu buka akan dia. Maka apabila nyata bagimu rahasia itu dengan rasamu zauk itu rasamu, maka pelihara olehmu akan dia dengan mengerjakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Bukan kada bersembahyangan lagi. Tuh, dengan mengerjakan segala suruhan dan menjauhi lah. Tetap ya kalau syariat dipakai gon. Nih. Belum sudah sampai makam makrifat. Sembahyang kada wajib lagi. Kenapa aja? Nih nang kada sembahyang Nur Muhammad. Hakikatnya zat wajibul wujud. Mun sudah zat wajibul wujud, maulah. Warilah neraka menyiksa Nur Muhammad zat wajibul wujud. Itu ngarannya zindik karena menafikan cari. Amun ikam merasa sok-sok karam, ya kalau ikam lawan Rasulullah Muhammad siapa yang lebih karam? Nabi Muhammad. Kalau Nabi itu lebih karam, kenapa Nabi sampai bangkak betisidin? Ya kalau sembahyang sunat tahajud Nabi sampai bang. Nah, nang ini bah. Hanya belajar di atas pohon yor, belum di atas aras lagi sudah. Ya kalau hati-hati salah. Tetap kita menjalankan syariat.
Asyariatun bila hakikatun atiratun. Syariat tanpa hakikat hampa. Tapi al hakikatun bila syariatun zandakun. Ya kalau bila orang tuh hakikat saja tanpa syariat, bahkan membuang syariat, bahkan meremehkan syariat, hati-hati, dipastikan salah zindik. Tetap baik kita sembahyang, tetap baik kita berzikir, tetap baik kita baca Quran, tetap baik kita baca wirid, tetap baik kita istighfar, tetap baik kita baca salawat. Nang kayak orang normal aja. Jangan kada normal hidup tuh ya kalau salah. Mana aneh. Ya kalau salah bapak hidup tuh. Anu aja guru supaya kontroversi aja. Nah, nggak kayak ini di dalam aja gunai. Nah, maka mulai sekarang riadah aja coba. Pejamkan mata kita ya kalau. Nah, ini nang di rumah juga bisa aja. Tarik. Hembuskan Allah. Saat menarik menghembuskan Allah, rasakan Nur Muhammad. Pahamlah, Nur Muhammad itu sudah diketahui dah hakikatnya. Zat wajibal. Coba, tenangkan diri kita, ya kalau. Hilangkan diri kita. Aku daripada Nabi Adam, ya kah? Ya kalau apa ajar Nabi juga apa ajar Nabi ana minallah wa Adam minat turab. Ya kalau aku dari Allah, Adam daripada tanah dia Nabi. Kita kan dari Nabi Adam daripada tanah daripada air daripada angin. Ada air daripada angin daripada api daripada nur. Berarti aku nih siapa? Nah, saat melepas tuh menarik mengeluarkan Allah, mengiktikatkan Nur Muhammad. Bisalah menggawe kayak itulah. Bisalah, itu latihan tuh. Mah guru ngalihnya Pak guru. Kada masuk akal aja buat. Nah, menarik mengeluarkan Allah di saat yang sama mengiktikatkan Nur Muhammad kayak Pak guru. Nah itu orang ada paham misal salah. Coba salah. Ikam naik sapida, orang baru udah tahu naik sapida. Banyak dulu yang di situ. Naik sapida tuh mana meninjak, mana menjaga stang, mana menghidupkan lonceng, mana menjaga rem, mana menyeimbangkan. Banyak pegawaiannya. Tapi kita kan udah tak pikir. Kita kawak menggawi itu sudah bersamaan. Himpunakan pada satu bahasa sapida. Tarik keluar Allah itikat Nur Muhammad, himpunakan pada Nur Muhammad. Kawak dong, kayak itu logikanya. Adalah hadikam saat bahasa beda. Gini aku meninjak. Kadingat lagi pada meninjak pas cabur kaparet. Kenapa aja? Aku kayak ingat meninjak kayak kadingat lagi lawan jaga stang. Apa ada pintar? Adalah orang kayak itu. Nah, bahkan mun bebuncingan sampai bapandiran. Nah, coba sal. Inya salah ngaran diresa tuh salah luar biasa. Walaupun kita kadang melihat, kita bisa mencari secara tepat. Ikam bagi jam salah menyuap, pasti karena bidik kamuntong, karena rasa. Kadang mungkin nang karenanya kadang melihat naja. Ini orang melawak. Ya kalau amun ini belum kenyataan. Karenanya sudah karam belum merasa. Kan udah kalau aja ini meninjak, ini menyetang, ini membunyikan lonceng naik sabida untak bahari. Ya kalau ini mengacak rep ninja gestang. Ada kalau mendir kayak pale pas cabur. Gara-gara kau pang memandiri aku. Pas aku ada lagi lonceng gestang. Mungkin lah kayak itu kan kandel. Ya kalau alasan kenapa kamu merambah aja? Ya karena ini memandiri ulun. Gara-gara ini memandiri ulun kadang lagi jaga stang. Jurang kami apa? Jurang. Japai orang apalahnya. Wah, ibarat 10 7 jurang. Kan main ada. Ibarat orang normal 10 ikam ini 7 aja. Kan itu orang kayak itu. Nah, jadi kalau sudah paham konsep itu bisa. Jadi kita salah menkawalah 10-15 menit tuh
menarik nafas keluar, Allah. Katakan yang beraktivitas itu hakikatnya adalah Nur Muhammad. Ini mudah-mudahan jelas saja nih ya Allah. Maka janganlah kamu buka rahasia itu akan dia. Maka apabila nyata bagimu rahasia itu dengan zaukmu, maka peliharalah olehmu akan dia. Dengan mengerjakan segala seruhan dan menjauhi segala larangannya. Supaya tetap ia padamu karena bahwasanya rahasia sir yang amat mulia dan disembunyikan olehmu akan dia daripada orang yang bukan ahlinya karena datang syariat. Syarak itu syariat maksudnya lah. Datang syariat yang menyuruh menyembunyikan akan dia kepada orang yang bukan ahlinya. Seperti yang akan datang insya Allah. Mana nah akan datang nasi ada mengarang kitab pulang nang datang insya Allah ada pulang gitu ya kalau nah bermula orang yang ahlinya yaitu segala orang yang sunyi hati mereka pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala. Sunyi hatinya daripada selain Allah Ta'ala. Bila sunyi itu berarti nang rame Allah. Itu tuh gunanya. Kada pernah lupa dan berzikir. Dan disediakan mereka itu bagi tempat menghantarkan akan dia. Dan kekal mereka itu akan kubur atau makam baginya oleh mereka itu dalam dada. Maka tiada memberitahu akan mereka itu atasnya kepada seorang jua pun. Melainkan kepada orang yang menyuruhkan Allah Ta'ala akan mereka itu. Bahwa diberitahukan mereka itu akan dia atasnya. Karena bahwasanya mereka itu pada makam adab serta Tuhan mereka. Maka barang yang menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu, maka memperbuat mereka itu akan dia. Dan barang yang menegakkan Allah Ta'ala itu, maka menjauhkan akan di. Jadi tetap aja syariat bila diperintahkan Allah diperbuat, bila non dilarang Allah jauhi. Jadi kalau sudah apa itu kita tuh sudah karam ma'rifat dalam kondisi sadar, tetap baik kita jaga syariat. Karena ingat kata-kataku ya Allah sal, fikih mengatur jasad, berarti jasadnya diatur oleh fikih. Berarti wajib pada sembahyang, wajib karena sembahyang apa pekerjaan jasad. Wajib kada puasa, kada makan, kada minum. Wajib karena puasa itu sembahyang apa pekerjaan jasad. Wajib kada zakat haji dasar. Iya wajib karena itu pekerjaan badan. Karena pekerjaan badan itu diatur fikih. Itu tetap tuh adab-adabnya jangan ya Allahan sudah terima arifat ya para ada fikih guru aja. Nah itu asyariaton. Nah itu kita tuh jangan juga ada semangat kalau kau zindik kan. Ini tadi kan zindik nang klaim pertama tadi zindik klaim dari fikih kepada tasawuf. Ini pulang orang nang tasawuf kada berfikih dianggap zindik oleh ulama tasawuf. Tasawuf seorang menganggap zindik, fikih itu sudahnya. Waktu zindik secara ijma itu, nah nauzubillah. Pahamlah, monang ini walaupun fikih menganggap zindik, tapi kita tetap dianggap muwahhid oleh para ahli makrifat dan tasawuf. Paham masalah? Nah, sudah telah dan lagi pula makam baka ini kembali kepada zohir syariat Nabi kita Muhammad SAW. Nah diulang-ulang sini pulang ya Allah. Dengan mengerjakan barang yang disuruh akan dia oleh syariat, syarak atau syariat, dan menjauhkan ia akan barang yang ditegah yang dilarang oleh syariat, dan memberi ia akan yang mempunyai bagian itu baginya, dan menyempurnakan ia akan tiap-tiap yang mempunyai hak itu akan haknya. Maka jadilah ketika itu baka Allah Ta'ala baka billah maksudnya yang dituntut. Tamat kita kitab Darun Nafis. Alhamdulillah. Insyaallah minggu depan kita ziarah. Ziarah kah? Ziarah dulu lah. Nah ziarah tuh apabila kenahan lah. Nah minggu depan kita ziarah ke Syekh Nafis. Nah kita mau ambil barakah karena kita sudah menamatkan daripada kitab sidin kitab Darun Nafis. Insyaallah pengajian kita selanjutnya kita lanjutkan dengan kitab Asrarus Shalah. Ya kalau
rahasia-rahasia sembahyang. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Ya kalau kita istirahat dulu, kita akan lanjut pada kitab yang selanjutnya yang kita baca secara offline. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah fa ya ayyuhal rajuluna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Istirahat kita semat. Alhamdulillah.